Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amrullah. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Bapak Yadi Mulyadi dan Pak Wahyudin. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan yang berjudul Data Statistik Inferensial 2 Sampel Tidak Berhubungan untuk melihat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia menggunakan Discovery Learning dan Inquiry Learning kelas 12 SMK Al-Falah Bandung. Di sini saya akan menggambarkan dan menjelaskan tentang model pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan Discovery Learning dan Inquiry Learning sebagai berikut. Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu mata pelajaran yang disajikan di kelas 12 SMK Al-Falah Bandung. Terdapat 13 mata pelajaran untuk siswa kelas 12. Kelas 12A berjumlah 30 siswa dan kelas 12B berjumlah 34 siswa. Data-data nilai kelas 12A dengan menggunakan model Discovery Learning dan kelas 12B dengan menggunakan model Inquiry Learning. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan disajikan dalam bentuk statistik inferensial 2 sampel tidak berhubungan atau independent samples. Model Discovery Learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Model Inquiry Learning adalah merupakan model pembelajaran di mana pendidik menyajikan bahan tidak dalam bentuknya yang final, tetapi peserta didik diberi peluang dan kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri melalui metode pemecahan masalah. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diferensikan untuk populasi di mana sampel diambil. Selain itu, untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai tingkat signifikan. Selanjutnya, 2 sampel tidak berhubungan atau independent samples adalah bila 2 buah data yang akan dibandingkan berasal dari individu yang berbeda. Asumsi yang harus dipenuhi pada independent test antara lain 1. Skala data interval atau rasio, yaitu skala 0 sampai 100. 2. Kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. 3. Data per kelompok berdistribusi normal. 4. Variansi antar kelompok, homogenitas varian sama, tidak mutlak. Untuk asumsi nomor 1 dan 2 tidak perlu mengujinya dengan SPSS. Sedangkan untuk asumsi nomor 3 dan 4 harus menguji dengan SPSS. Demikian pemaparan dari saya. Yang selanjutnya pemaparan bagian B yang akan disampaikan oleh Bapak Yadi Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Mulyadi akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai data nilai siswa kelas 12A dengan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning dan data nilai siswa kelas 12B dengan pembelajaran menggunakan model Inquiry Learning. Bisa dilihat dari tampilan berikut ini. Inilah tampilan tabel data nilai siswa untuk skor hasil belajar bahasa Indonesia kelas 12A dan kelas 12B, di mana kelas 12A menggunakan pembelajaran dengan model Discovery Learning ini berjumlah 30 siswa, dan untuk kelas 12B menggunakan pembelajaran model Inquiry Learning, jumlah siswa ada 34. Semuanya telah mengikuti pembelajaran dan kolom-kolom terisi, tidak ada kolom yang kosong, menandakan semua siswa mengikuti pembelajaran tersebut. Selanjutnya, analisis data.
yaitu pertama pengujian normalitas data. Nah, bisa dilihat tabel normalitas data. Jadi berdasarkan tampilan test of normality, terlihat bahwa nilai SIG pada Kolmogorov-Smirnov, DL dan IL adalah lebih kecil dari 0,05. Di mana SIG untuk DL yaitu 0,013 ini lebih kecil daripada 0,05, dan SIG untuk IL 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Demikian pula pada Safirovil adalah lebih kecil daripada 0,05, di mana SIG untuk DL-nya yaitu 0,028 lebih kecil daripada 0,05, dan untuk SIG IL-nya 0,020. Ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, distribusi data skor pembelajaran DL dan pembelajaran IL ini berdistribusi tidak normal. Namun, asumsi homogenitas varian dipenuhi seperti tampilan output di bawah ini. Nah, di sini terlihat tabel homogenitas varian. Ini pada tampilan test of homogeneity of variance, ada satu alat uji yang digunakan, yaitu tes Lipin. Pada output tersebut terlihat bahwa nilai-nilai SIG base of mean adalah 0,020. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Jadi hal ini berarti bahwa kedua kelompok data memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Nah, selanjutnya, karena ini hasilnya berdistribusi tidak normal, maka akan dilanjutkan dengan statistik non-parametrik. Demikianlah pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi. Saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, kelas B, Pasca Sarjana UIN. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Yadi tentang data yang tidak normal atau tidak distribusikan normal. Nah, data tersebut saya akan jelaskan dalam video yang satu ini. Silahkan menyaksikan. Nah, selanjutnya ini data yang sesuai dengan yang dipresentasikan oleh Pak Yedi. Nah, karena data ini tidak normal, maka dilanjutkan dengan statistik non-parametrik. Nah, terlihat di sini tabel 2.1 range. Nah, di sini bisa terlihat dari tabel tersebut jumlah siswa yang DL 30, terus IL inquiry learningnya 34, total 64 siswa. Terlihat di sini min ranknya 29.62, selanjutnya di inquiry-nya 35.04, terus sum of rank-nya 88.50, selanjutnya 1191.50. Nah, dari output rank dapat kita lihat bahwa nilai min rank untuk siswa pada kelas model DL yaitu 29,62, lebih kecil daripada nilai min rank siswa pada kelas model inquiry learning yaitu 35,04, sehingga 29,62 lebih kecil daripada 35,04. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan rata rank peringkat kedua kelompok di atas bermakna secara statistik atau yang disebut dengan signifikan. Nah, lihat tabel di bawah ini. Pada tabel 2.1 tes statistik ini terlihat di sini. Mungkin saya akan zoom. Min white nih U-nya 423.500 dan selanjutnya. Nah, berdasarkan tampilan output tes statistik terlihat bahwa nilai SIG 2 tiled adalah 0,242. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H
hak O diterima dan hak 1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model delivery learning dengan siswa yang belajar model inquiry learning. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis dari hasil statistik non-parametrik di atas dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang belajar dengan model delivery learning dengan siswa yang belajar model inquiry learning. Nah, begitulah. Terima kasih. Itulah presentasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Rizal yang akan menyimpulkan dan menutup presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kelompok 7. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.